Kenaikan tarif impor global akhir-akhir ini bukan hanya berdampak bagi negara-negara maju, tapi juga berdampak pada Indonesia, baik dari bisnis yang kecil, UMKM, hingga perusahaan yang besar sekalipun. Jadi ini sebuah ancaman yang bukan main-main. Terlebih lagi, cara kita mengkonsumsi media juga berubah. Bagaimana kita bisa tetap bertahan dan tetap maju dalam bisnis? Yuk kita simak bareng. Kita mulai pada tanggal 2 April 2025. Ketika itu Presiden Donald Trump mengumumkan tarif Liberation Day. Bagaimana Amerika bisa MAGA ya, Make America Great Again. Di mana ada banyak negara yang kena tarif impor luar biasa. China bisa 145% dan akhir-akhir ini karena mereka sering bertarung mencapai lebih dari 200%. Indonesia sendiri di angka 32 kurang lebih sampai 37%. Sempat yang lalu Menko kita Erlangga Hartarto datang menego untuk kebijakan ini. Ya, moga pemerintahan kita bisa terus bekerja sama dengan Amerika. Di sisi yang lain, pemerintah kita juga terus bisa berkembang dengan maupun tanpa Amerika sekalipun. Sekarang kamu mungkin berpikir, apa sih dampaknya buat pengusaha-pengusaha di Indonesia? Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor. Produk-produk seperti mineral, logam, dan lain-lain, teknologi khususnya, sangat bergantung pada Amerika. Maka dari itu, apabila impor naik, otomatis bahan kita untuk memproduksi suatu produk yang kita jual tentunya akan naik. Dan imbasnya pada konsumen daya belinya akan semakin menurun. Sedemikian, omset penjualan kita tentu akan berdampak negatif. Teman-teman, sekarang kalau kita mau jual barang, kalau kulaan bahan bakunya mahal, otomatis kan kita jualnya lebih tinggi. Tapi masalahnya kondisi pasar di Indonesia sekarang ini lagi lesu. Kalau kita nggak jual lebih tinggi, otomatis cuan kita kurang, margin keuntungan kita kurang. Tapi kalau kita jual lebih tinggi supaya kita bisa ambil margin, barang malah nggak laku. Makan buah si malakama, kita mau naikkan harga jual, nggak bisa, pasarnya nggak mampu beli, kita nggak naikkan harga jual, malah kita yang rugi. Karena kulaan impor, khususnya bahan baku yang dari luar negeri, tarifnya luar biasa, gila naiknya. Sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu bagaimana perubahan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan sosial media. Sosial media kita tahu beragam ya, ada Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan lainnya. Yang mana dulu rata-rata orang untuk pakai untuk hiburan semata. Tapi sekarang banyak orang menggunakan untuk keperluan marketing mereka, mengenalkan brand awareness mereka kepada masyarakat khususnya netizen. Terlebih, data menurut Hootsuite bahwa 50% lebih masyarakat di Indonesia telah menggunakan sosial media. Terlebih buat adik-adik kita Gen Z yang under 30 years, mereka hingga sampai 5 jam per hari menggunakan sosial media dalam aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Maka dari itu, teman-teman semua, maksimalkan platform sosial media ini bukan hanya untuk jualan semata, tetapi untuk menjalin hubungan dengan para pengikut kita, sedemikian mereka lebih trust, engage dengan kita, bahwa mereka bukan hanya tahu produk, tapi mengenal siapa perusahaan kita. Terlebih ada kemajuan sekarang influencer marketing, UGC, User Generated Content, di mana kita libatkan para follower kita, sedemikian mereka-mereka yang belum pernah mencoba akhirnya tertarik juga ikut mencoba produk kita karena banyak orang-orang yang sudah pernah mencobanya. Jadi bukan dari satu sisi kita memberikan pengenalan produk kepada masyarakat, tapi dari suara customer sendiri. Intinya, mereka bukan hanya mau beli produk kita, tapi mereka mau menjalin hubungan dengan kita sebagai perusahaan. Demikian mereka bisa lebih trust dan dekat dengan kita. Jadi dengan kenaikan tarif impor ini, setiap pengusaha, baik dari UMKM sampai perusahaan besar, mereka harus putar otak 2-3 kali. Gimana cara barang tetap laku, tapi operasional nggak sampai rugi. Kalau pakai mengandalkan metode marketing yang lama, seperti cetak brosur, pasang banner, dan kegiatan-kegiatan pameran, tentunya uang-uang yang sangat banyak dan belum tentu penjualan tetap ada. Maka dari itu kita harus bongkar cara lama dalam marketing. Gimana caranya? Jadi, apa yang bisa kita ambil segera dalam waktu dekat ini supaya kita tetap bisa bertahan di 2025 ini? Yang pertama adalah lakukan diversifikasi pasar.
Kita nggak boleh bergantung pada satu sumber supplier, karena supplier ini bisa jadi ada masalah ketika ada tarif global impor yang dinaikkan oleh Donald Trump. Jadi kita harus mencari solusi supplier-supplier yang dari lokal. Misalnya, teman-teman menjual susu kedelai, tentunya kan perlu kacang kedelai yang bagus. Nah, selama ini Indonesia memang impor kacang kedelai dari luar negeri. Petani kedelai kita juga mungkin terbatas, tetapi kalau kita bisa mencari sumber-sumber baru, itulah jawaban solusi untuk bisnis kita di tahun ini. Jadi jangan andalkan satu supplier aja. Solusi yang kedua adalah fokus pada marketing digital. Gunakan semua platform sosial media yang kita kenal, sedemikian kita bisa membuat konten-konten yang menarik. Karena dengan konten-konten yang menarik, bukan yang fokus pada penjualan produk atau hard selling, melainkan yang edukatif, yang membuat mereka trust atau percaya dengan kita, maka tentunya peluang kita berhasil bisnis kita di tahun ini akan lebih baik lagi. Solusi yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi AI. Artificial Intelligence. AI bukan cuma ChatGPT atau Gemini atau Copilot yang mungkin kita kenal, tapi banyak sekali AI lain yang mendukung hampir semua lini pekerjaan kita. Dari itu yang menggambar, membuat video, dari yang bikin rancangan keuangan, hingga yang membuat sistem daripada perusahaan. Maka dari itu, untuk kita meningkatkan produktivitas kinerja karyawan kita supaya lebih efektif dan efisien, mau nggak mau kita harus lebih percepat cara kerja kita dengan teknologi AI. Gimana caranya? Nah, kebetulan SLC Marketing juga membantu banyak sekali klien untuk mengoptimalkan karyawan mereka, demikian ramah penggunaan dengan AI dan membantu produktivitas perusahaan mereka. Albert Einstein berkata, hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Agar tetap seimbang, kita harus tetap mengayuh ke depan, apapun kondisi jalannya. Jadi teman-teman semua, kenaikan tarif impor global ini akan membuat kita cuan berkurang. Nah, maka sosial media yang lagi marak ini juga akan membuat kita lebih efisien ketika kita menggunakannya untuk memarketingkan produk kita. Ketika kita bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik, saya yakin teman-teman bisa maju dan berkembang di 2025. Ayo kita sama-sama berupaya agar tahun ini kita bisa manfaatkan dengan sebaiknya, tapi bukan sebaliknya. Thank you.